Penghapusan dari PPNBM, lalu kemudian DP 0%, seberapa efektif Anda melihat kebijakan ini akhirnya benar-benar mampu menopang daya beli masyarakat dan juga mungkin meningkatkan kemauan dari masyarakat sendiri untuk spend atau konsumsi saat ini, Pak Adrian? Kan kalau kita lihat misalnya ambil contoh PPNBM. Kalau saya lihat di lapangan, PPNBM itu hanya menyebabkan harga mobil itu on the road ya, itu hanya turun sekitar more or less 10% dari harga sebelum kebijakan ini. Satu. Sekarang yang diuntungkan siapa? Kalau misalnya hanya turun 10% dan kita lihat PPNBM itu diturunkan dan penerimaan pemerintah tidak ada, sebetulnya technically speaking yang diuntungkan itu sebetulnya adalah perusahaan, bukan pemerintah, nomor satu. Apakah kemudian ini menyebabkan terjadinya terdongkraknya kebijakan aktivitas ekonomi? Kalau saya lihat sih tidak ya, karena kalau kita lihat dari struktur industri, sebetulnya kan industri otomotif ini hanya di atas kertas memiliki backward dan forward linkage yang sangat besar. Karena sebetulnya yang terjadi bukan keterkaitan hulu hilir secara horizontal, tapi keterkaitan vertikal antara prinsipal dan bisnis impor dan assembling mobil dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya yang tertekan nantinya adalah current account, bukan terjadinya stimulasi. Demikian juga sebetulnya dengan rumah, karena kalau kita lihat di atas kertas saja sebetulnya industri perumahan itu hanya bisa memiliki linkages ke 170-an, 180 subsektor ya. Tapi kan kita tahu subsektor itu kan sebetulnya sangat kecil di Indonesia dan kita kan kebanyakan impor barang-barang tersebut. Jadi yang terpengaruh itu bukan keterkaitan horizontal antar industri atau subsektor industri manufaktur di dalam negeri, tetapi keterkaitan vertikal ekspor impor itu sebetulnya. Nah ini kembali lagi mempengaruhi current account deficit. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini, kan kita bisa hitung sebetulnya economic cost of regulations itu seperti apa. Dulu yang diuntungkan tuh bukan ekonomi secara keseluruhan atau masyarakat secara keseluruhan, karena impact harganya nggak begitu banyak. Tapi current account deficitnya itu akan berpengaruh banyak. Sehingga saya misalnya melihat current account deficit ini bisa naik arah 1,3-1,4% di 2021 dari 0,5% dari GDP di tahun 2020. Dan itu semata-mata karena kebijakan. Nah, ujungnya yang akan terkena itu adalah harga aset lainnya, misalnya rupiah. Nah, ini kan sebetulnya kan adalah kebijakan yang mungkin akan counterproductive ya dalam jangka menengah, mungkin tidak dalam jangka pendek. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.